kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi bekal. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bekal. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Selamat pagi. Balik lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu. Ada Kak Lady di sini, Kak Evi, dan Salam. yeay. Nah, kita mau mulai ibadah. Udah pada siap belum? Ayo. Udah pada mandi kan pastinya? Udah pada pakai baju meja rapi. Apalagi kalau cewek pakainya pakai dress yang cantik, karena mau menghadap Tuhan Yesus. Iya, dan pakai kaos dan pakai celana rumah juga. Iya kan, karena harus rapi kalau misalnya mau ibadah. Nah, adik-adik pasti penasaran ya sih kenapa kita tema bajunya nih merah putih pakai udang. Kenapa tuh kalau ini? Coba karena besok kita mau merayakan hari kemerdekaan. Pasti semangat juga kan adik-adik nih, walaupun tahun ini kita nggak ada lomba. Iya, biasanya kita ada lomba tuh kayak tahun lalu ada makan kerupuk. Masuk-masukin ini bendera ini ya. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih kalau kita nggak ada lomba langsung, karena kakak-kakak juga udah nyiapin lomba-lomba yang nggak kalah menarik. Iya, jadi harus stay tune aja. Tungguin adik-adik, tungguin aja, oke. Nah adik-adik, sekarang kita udah mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kamu bersilakan untuk saat teduh dulu, oke? Saat teduh dimulai. Amin. Oke, saat teduhnya udah selesai. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujian ya Kak. Apa tuh lagunya Kak Lady? Kita mau nyanyi Saya bukan pasukan berjalan. Pasti adik-adik pada tahu kan lagu itu? Tahu. Ini lagu tahu. Ayo, ya.
Udah ya, bangkit berdiri. Yang semangat di rumah, kita nyanyi sama-sama, oke? Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami mendengarkan video ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, biarkan apa yang kami baca, apa yang kami dengar dari kakak layar dapat menjadi pegangan dalam kehidupan adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang sebelum kita nanti lanjut mendengarkan firman Tuhan, kita masih mau nyanyi lagi. Lagunya yaitu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik, sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan? Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan berkati juga Kanita dan Kak Imel yang akan memberitakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, ayo disiapkan Alkitabnya. Hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasal 28, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 29. Diulangi lagi ya, dari Kisah Para Rasul pasal 28, ayat 17 sampai dengan 29. Kanita dan Kak Imel akan bergantian membacanya. Adik-adik di rumah juga ikut ya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian,
Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israelah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikirmu, sebab tentang Masyak ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung sampai dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengar." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Nah, adik-adik, kita kembali mendengarkan cerita mengenai Paulus, adik-adik. Adik-adik kan tahu tuh Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus. Awalnya Rasul Paulus itu dia tidak suka terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Dia tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dia mengejar dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi karena berkat dari Tuhan yang luar biasa, sehingga dia berbalik 180 derajat dari yang membenci Tuhan Yesus menjadi rasul yang yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Nah, adik-adik, yang menarik dari kisah para rasul ini adalah, atau yang menceritakan mengenai Paulus ini adalah bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang terkenal memberitakan berita keselamatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, adik-adik. Karena bangsa-bangsa Yahudi percaya bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk memberi keselamatan hanya bagi bangsa-bangsa Yahudi. Tapi di sini adik-adik dapat membacanya bahwa berita keselamatan mengenai Tuhan Yesus bagi seluruh orang, adik-adik, seluruh bangsa. Nah, Rasul Paulus juga memberitakan Injil Tuhan Yesus bukan hanya di wilayahnya dia, adik-adik, di negaranya dia, tapi Rasul Paulus juga pergi ke beberapa benua, adik-adik, ke negara-negara lain, bahkan sampai ke Asia kecil, adik-adik. Nah, kita nih wilayah Asia gitu kan, adik-adik. Nah, adik-adik bisa bayangkan gak sih, Rasul Paulus, orang yang dari luar, bukan orang setempat nih adik-adik ya, memberitakan dan datang ke suatu negara memberitakan mengenai Injil Tuhan Yesus. Dan dia bilang kepada orang-orang di situ, "Hai, bertobatlah, karena satu-satunya juru selamat adalah Tuhan Yesus Kristus." Bayangkan adik-adik, apabila adik-adik kedatangan orang nih, datang ke rumah adik-adik, ketok-ketok gitu adik-adik,
lalu tiba-tiba minta diizinkan masuk adik-adik. Pertama, itu orang yang adik-adik tidak kenal. Kedua, mungkin dia dari negara lain yang mungkin dengan berbahasa yang berbeda dari adik-adik gitu kan. Tentu adik-adik pasti curiga, ih siapa nih orang ya, masa mau masuk ke rumah kita ya Kak Anita ya, masa mau ngobrol sama kita, bahkan bilang sama kita, hei kamu orang berdosa, kamu harus mendengarkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, ya kan? Tidak mudah pastinya adik-adik. Dan orang-orang yang didatangi oleh Rasul Paulus juga tidak mudah langsung menerima dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu adalah benar. Adik-adik bisa baca tadi di salah satu ayatnya, mereka berbicara dari pagi sampai pagi lagi, malam, tapi masih banyak yang ada yang percaya, ada yang tidak percaya adik-adik gitu kan. Jadi adik-adik, Rasul Paulus itu menghadapi banyak tantangan. Kira-kira kan Anita, menghadapi tantangan tersebut ya, ditolak pastinya, apalagi digosipin mungkin ya kan Anita ya, orang luar gitu kan, datang main kucuk-kucuk gitu kan ya, terus apalagi dicurigai gitu. Kira-kira Rasul Paulus tuh takut atau menyerah atau bagaimana Kanita? Mungkin kalau adik-adik, Kanita, kita semua kalau menghadapi banyak tantangan, kita bisa-bisa jadi menyerah ya Kak, jadi takut, jadi udah deh nggak usah aja. Tapi beda kasus dengan Rasul Paulus ini adik-adik. Rasul Paulus ini meskipun dia menerima banyak sekali tantangan seperti yang disebutkan Kak Inel tadi, dia tetap teguh berpegang. Dia tetap rajin memberitakan firman Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyertai dia, bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus untuk mengetuk hati orang-orang sehingga akan ada orang-orang yang mau menerima kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus itu. Adik-adik jangan salah, tantangannya itu berat banget loh adik-adik. Mulai tadi itu ya Kak, ditolak. Terus habis itu digosipin. Nah, terus habis itu ya diusir. Sana pergi nggak mau, nggak didengerin, ditinggal kabur. Ada juga yang lebih parah, yaitu dia dipenjara. Dipenjara kan sedih banget. Dan di penjaranya itu nggak cuma sekali ya Kak Emel, tapi berapa kali? Karena seperti cerita tadi, Rasul Paulus itu memberitakan kabar keselamatan itu ke banyak tempat. Nah, jadi dia juga dipenjara beberapa kali. Tapi Rasul Paulus tetap tidak menyerah. Dia tetap menjadi pengikut Tuhan yang setia dan sampai sekarang terkenal ya. Nah, adik-adik coba lihat gambar-gambar yang ada ditampilkan ini. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama itu adalah menutup telinganya. Berarti tandanya tidak mau dengar apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ada juga yang menutup mata. Menutup mata berarti sama sekali nggak mau lihat Rasul Paulus waktu memberitakan tentang keselamatan. Ada juga yang menutup mulut. Mungkin dia udah dengar, tapi dia nggak mau jawab. Dia main pergi aja. Dan yang paling terakhir adalah gambar menutup hati. Kalau dia menutup hati berarti Tuhan Yesus nggak bisa masuk ke hatinya. Tuhan Yesus sudah ketok-ketok, nggak bisa masuk, dia nggak bisa menerima keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik banyak sekali penderitaan, tantangan yang Rasul Paulus terima, yang dihadapi bukan cuma Rasul Paulus, tapi semua pengikut Kristus, semua murid Yesus yang memberitakan kabar firman Tuhan. Dan murid-murid Yesus itu bukan cuma pada zaman Rasul Paulus saja, tapi juga tetap ada sampai sekarang. Kalau gitu berarti kita semua termasuk ya Kak? Semua ya Kak. Kak Imel, Kanita, dan adik-adik itu juga semuanya adalah murid-murid Kristus. Pesan dari cerita ini, kita harus menyangka Rasul Paulus. Meskipun mungkin kita dijahatin, kita ditolak, kita diusir, tapi kita tetap harus menjadi saksi Kristus, menyebarkan tentang keselamatan kepada semua orang. Nah, Emel, caranya gimana sih untuk menjadi saksi Kristus? Apakah harus seperti Paulus tuh Kak? Harus nyebarin, ayo dengarkan ini berita keselamatan, harus seperti Kak Emel atau naik pesawat ke luar negeri gitu kan ya, memberitakan Injil Tuhan Yesus. Gak usah kan kita di kehidupan sehari-hari kita aja kan kita sebagai anak-anak Tuhan nih ya, keseharian kita, karena hidup kita ini adalah Alkitab yang terbuka gitu kan. Kita bisa menunjukkan firman Tuhan melalui kehidupan kita. Contohnya nih adik-adik, siapa yang hari ini, hari Minggu, yang langsung begitu bangun ingat bahwa ini adalah hari Minggu dan harus siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan, atau harus dibangunin, susah, malas-malesan gitu kan ya. Nah adik-adik, seperti tadi kakak bilang bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib,
untuk keselamatan kita. Jadi kita begitu bangun, kita saat teduh, siap-siap makan dulu kali ya. Kan kita lapar kan, terus mandi, terus langsung tanya papa dan mama, papa dan mama udah dikirimin nggak sama kakak layang linknya gitu kan. Langsung tonton adik-adik videonya ya kan adik-adik. Nah selain itu, nah ini kan semua lagi pada ada di rumah ya Kanita ya. Mama papa juga kerja di rumah gitu kan. Adik-adik sekolah di rumah, pasti sering bosen, sering kesel, nah sering berantem nih, cekcok nih sama papa mamanya gitu kan ya. Nah adik-adik ingat nggak 10 perintah Tuhan? Yang kelimanya perintah Tuhannya adalah hormatilah kedua orang tuamu. Jadi adik-adik walaupun mungkin papa dan mama sepertinya menyuruh-nyuruh adik-adik terus, tapi semuanya itu adalah demi adik-adik sekalian gitu kan, demi kebaikan adik-adik. Jadi harus mendengarkan papa dan mamanya. Apalagi nih Kanita. Contoh yang lainnya itu adik-adik karena stay at home, tetap di rumah, pasti adik-adik mainnya juga di rumah aja ya Kak, sama tetangga kanan kiri, atau mungkin sama yang punya kakak yang punya adik mainnya sama kakak adiknya. Nah kalau pas lagi main bareng-bareng nih, misalnya main sepak bola atau main basket atau main sepedaan bareng-bareng, terus ada temennya yang jatuh, adik-adik gimana? Ngetawain atau malah nolong? Kalau sebagai saksi Tuhan yang baik, harusnya kita nolong ya Kak? Nolong, jangan bilang rasain nih, syukurin gitu kan. Jangan cuek, tapi begitu ada yang kesulitan, ada yang jatuh atau ada yang terluka, adik-adik harus cepat menolong. Selain itu, kalau pas lagi main bareng-bareng, seperti yang Kak Emil bilang tadi, pasti ada kalanya adik-adik bercanda. Terus pas bercanda nih, nanti ada suka ejek-ejekan, terus marahan. Iya. Nah, kalau mau jadi murid Tuhan yang baik dan menyebarkan kabar keselamatan, harusnya tidak seperti itu. Kita tetap harus sayang sama semuanya, harus berdamai karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk sayang kepada semua orang. Terus adik-adik di rumah itu juga jangan mentang-mentang libur, terus di rumah santai-santai, guling-guling di kasur, tapi kita juga harus bantu mama dan papa ya Kak. Contoh sederhananya aja, kalau adik-adik lagi main, selesai main diberesin sendiri, itu udah bantu mama. Sama tempat tidur ya Kak, kalau bangun tidur diberesin, selimutnya dirapiin, bantal gulingnya. Ada lagi Kak? Ada. Nah adik-adik sekarang ini kan tanggal 16 nih Kak. Iya. Besok itu adalah 17 Agustus adik-adik. Seperti juga Rasul Paulus gitu kan, bangsa Indonesia juga mengalami perjuangan yang sangat panjang ya Kanita ya, sampai memperoleh kemerdekaan. Nah adik-adik, di masa pandemi ini, di masa semuanya serba berbeda, new normal kita sebut gitu kan ya, adik-adik sekolah dari rumah, mama papa kadang-kadang work from home juga, kerja dari rumah gitu kan ya, dan terkadang kita harus sekolah online gitu kan, lewat Zoom atau melalui WhatsApp call atau hal-hal yang lainnya. Adik-adik tetap harus semangat, adik-adik harus tetap fokus, jangan sampai nih contohnya nih kalau pakai Zoom, adik-adik sengaja matiin videonya Kanita, terus abis itu main di kolong atau malah kabur kemana-mana gitu kan, ketika gurunya panggil baru dinyalain lagi gitu kan. Gak boleh adik-adik, tetap harus fokus, karena selain adik-adik itu adalah murid-murid Tuhan Yesus, prajurit-prajurit Tuhan Yesus, tadi di awal lagu kita udah nyanyi ya Kanita ya, adik-adik juga adalah generasi bangsa adik-adik. Jadi harus belajar dengan rajin, harus tetap fokus dan memberikan sepenuh hati untuk dapat belajar. Seperti juga adik-adik memberikan sepenuh hati adik-adik untuk dapat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Jadi tetap penuh perjuangan baik bagi Tuhan Yesus maupun bagi bangsa negara ini. Oke, nah berhubung hari ini temanya adalah memperingati kemerdekaan, jadi Kanita dan Kak Imel punya tugas untuk adik-adik semua. Tugasnya adalah adik-adik harus bekerja sama dengan mama dan papa untuk membuat yel-yel, atau kalau nggak buat yel-yel, buat tulisan poster yang berisi tekad adik-adik untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, untuk menyebarkan kabar keselamatan. Betul, dengan atribut 17-an dong. Betul, merah putih ya, merah putih. Seperti yang kita hari ini pakai. Betul, dan pakai bendera ya kan? boleh pakai bendera, pakai balon 75 tahun gitu kan. Nah, tapi tugas ini berbeda Kak. Oh gimana Kak? Karena tugas ini dapat hadiah. Wah, Semuanya yang mengerjakan dapat apa ya? dapat hadiahnya adalah Ini. Nah, adik-adik, kalau adik-adik nanti sudah buat video
bentuk yel-yelnya atau Foto boleh ya kan, pakai video, foto boleh. Itu adik-adik bisa yang pertama dikirimkan ke kakak layan masing-masing sektor. Betul. Nah, pilihan kedua adik-adik posting di Instagram adik-adik masing-masing, tapi jangan lupa di tag Pelkat PA GBB Eklesia. Ya betul. Ditunggu ya adik-adik ya. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Perkenalkan, nama saya Gilbert. Hari ini saya akan berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden serta para pemimpin negara agar dapat mengatur negara Indonesia dengan bijaksana, sehingga bangsa kami dapat selalu hidup dengan damai. Di masa pandemi ini, berkati juga para petugas kesehatan yang berjuang untuk merawat pasien yang terkena COVID-19. Juga berkati agar orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Juga berkati orang-orang yang terkena dampak ekonomi dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Dan juga kami anak-anak belajar jarak jauh, tambah pintar, dan rajin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah gereja-gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami GPIB Eklesia. Berkati para pendeta, majelis, serta umat Tuhan, agar kami semua tetap beribadah di masa pandemi ini dengan giat dan sungguh-sungguh. Berkati juga para petugas gereja serta kakak pelayan yang melakukan rekaman ibadah online agar tetap semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman semua yang berada di rumah. Berkati agar teman-teman selalu sehat di rumah masing-masing, agar teman-teman tetap semangat untuk belajar, bermain, dan rajin beribadah meskipun hanya di rumah saja. Berkati kami semua agar menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang ditunjukkan dalam sikap, perbuatan, kata-kata sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk mama papa. Tuhan berkati kedua untuk kami. Tuhan kasih kesehatan dan rezeki. Tuhan berikanlah kesabaran untuk membimbing anaknya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kira-kira caranya gimana sih Kak Levi? Bisa pakai OVO, pakai GoPay, pakai M-Banking. Jadi tinggal di-scan aja QR code yang akan ditampilkan di layar. Atau bisa juga kalian titip duit persembahan kalian ke orang tua, biar nanti orang tuanya yang salurin ke gereja gitu ya. Jadi sekarang disiapin persembahannya. Sekarang kita mau mengiring persembahan kita. Kita mau nyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang kian budi untuk kami ya Tuhan. Sekarang kami telah memberikan persembahan kami, kiranya dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kami, bagi gereja juga. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa tetap semangat memberitakan kabar keselamatan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun dimanapun adik-adik berada.